di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, kembali lagi dengan video battle complexion yaitu cushion. Ini tuh kemarin aku juga sempat penasaran buat ngebandingin keduanya karena menurut aku dari segi harga nggak selisih banyak, tapi dengan finish dan ketahanan yang hampir mirip-mirip. Yes, yang pertama adalah dari Amina yang core matte cushionnya yang seperti ini. Kemarin baru aja aku review ya, karena ini produk terbaru dari Amina. Kalau misalnya kalian penasaran review lengkapnya, nanti akan aku taruh linknya di sini atau di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Menurut aku ini finishnya matte tapi masih natural dan ketahanannya cukup oke ya untuk harga 100 ribuan. Dan kali ini bakal aku battle dengan salah satu dari brand lokal juga yang adalah dari OMG, Coverless Cushion yang seperti ini. Bahkan ini harganya lebih terjangkau lagi ya dibandingkan yang Amina, tapi ketahanannya sepertinya agak mirip-mirip. So aku penasaran buat nge-battle keduanya. Buat kalian yang penasaran untuk review lengkapnya kayak gimana, kali ini aku bakal kupas tuntas ya kedua cushion ini, mulai dari teksturnya, hasilnya kayak gimana waktu dipakai di wajah aku, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, langsung aja sekarang aku akan ngebandingin dari segi packagingnya, udah jelas beda banget walaupun sama-sama bulat kayak gini. Tapi mereka ada khasnya masing-masing, mulai dari yang Amina dulu. Dia ini warnanya kayak warna-warna hijau kuning stabilo kayak gini, yang ada kayak lapisan beningnya. Dan ini sebenarnya nggak cuma bulat aja, tapi kayak ada teksturnya gitu, kayak melekuk-melekuk di bagian atasnya. Udah gitu di bagian belakangnya ada keterangan-keterangannya seperti nama produknya, beserta expired date, neto, dan juga shade-nya. Shade-nya aku pakai W02 yang buff ya. Dan untuk netonya ini ada di 13 gram, rada beda ya dari cushion-cushion biasanya. Harganya kalau aku cek dulu aku belikan 100 ribu lebih, sekarang ternyata lagi promo jadi 96 ribu. Jadi kisarannya 90 sampai 100 ribu ya. Nanti untuk harga terupdate seperti biasa udah aku taruh link di kolom deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Dan untuk yang OMG-nya, dia masih khasnya OMG, warna gelap hitam dengan ada sedikit merahnya nih untuk nama brandnya. Udah gitu di bagian belakang ada keterangan-keterangannya juga, nama shade beserta neto. Shade yang aku pakai 31W beige, dan yang menarik di sini dia netonya lebih banyak 15 gram, tapi waktu aku cek harganya tuh sekarang sekitar 61 ribuan. So bisa dibilang kalau dari segi harga ini lebih banyak dengan harga yang lebih terjangkau ya dibandingkan yang Amina. Nanti kita langsung lihat aja untuk kualitasnya kayak gimana. Kalau dibuka udah pasti ya, bagian dalamnya sama-sama ada kaca beserta puff. Di sini untuk puffnya sendiri sama-sama teardrop untuk keduanya. Dan berdasarkan pemakaian aku, nih aku akan pegang dulu ya. Menurut aku ini puffnya mirip ya, jenisnya sama-sama halus dan tebal. Tapi setelah aku bandingkan, memang dari keduanya ini masih sedikit lebih tebal yang Amina. Dengan warnanya di bagian bawahnya tuh hitam. Yang keduanya menurut aku ya, berdasarkan pengalaman aku udah pakai, itu minim menyerap produk nih hasilnya kalau udah dipakai seperti ini ya. So kayak untuk cushionnya itu bener-bener semua nempel di wajah. Sedikit aku akan ngebahas untuk klaim produknya ya. Di sini kalau aku lihat mulai dari yang OMG-nya terlebih dahulu. Jadi ternyata untuk yang OMG ini klaimnya adalah dewy finish, bukan matte. Udah gitu ada SPF 30-nya PA+++. Terus dermatologically tested, non-actinogenic, dan juga non-comedogenic. So dia aman ya kalau misalnya dipakai dalam kondisi lagi berjerawat. Gak menimbulkan komedo juga dengan ada kandungan SPF yang bisa melindungi dari paparan sinar matahari. Kalau aku lihat dia juga ngeklaimnya di sini high coverage dengan skin attachment yang tinggi, jadi memberikan hasil high coverage yang nempel di kulit. Memang untuk pengalaman aku ini coveragenya cukup oke yang OMG, nanti kita langsung akan lihat. Terus no oxidize hingga 12 jam, jadi dia tidak oksidasi, halus dan flawless, dan juga masih melembabkan, menenangkan kulit. Karena ada kandungannya nih, ternyata ada kandungan skincare-nya seperti vitamin E, jojoba oil, dan juga allantoin yang menghidrasi dan melembabkan kulit serta melindungi kulit dari iritasi dan reaksi sensitif sehingga nyaman dipakai seharian. Oke, itu tadi untuk yang OMG.
selain dia ini cushion, ternyata ada kandungan skincare-nya juga. Itulah kenapa memang finishnya juga kelihatan lebih dewy ya. Udah gitu untuk yang Emina Matte Core Cushion ini aku juga akan kasih tunjuk beberapa klaimnya. Dia menyebutkan 3-in-1 skincare cushion dengan rangkaian cushion yang skin adaptive teknologi yang dirancang untuk menyatu sempurna dengan kulit. Keunggulannya adalah memberikan hasil seperti kulit asli, jadi natural ya walaupun dia matte. Udah gitu formula zero oxidation, ini sama dengan OMG klaimnya tidak oksidasi. Terus mengandung SPF 50 PA++++ untuk yang matte core dan SPF 48 untuk yang glow vibe. Nah ini aku rada bingung ya. Untuk yang matte ini tuh aku kalau lihat di kemasannya ya, ini tuh SPF-nya 48 PA++++. Tapi kenapa di official tuh nyebutnya yang matte ini 50 SPF-nya? Mungkin ketuker kali ya. Yang pasti kalau yang tertera di kemasan yang matte-nya ini SPF-nya 48. Dimana ini sama dengan OMG tadi ya, berarti udah ada perlindungan dari sinar UV-nya. Dan tahan hingga 12 jam. Wow, berarti sama dengan yang OMG ya. Dia ngeklaimnya tahan 12 jam juga. Dan untuk kandungan skincare-nya Emina ini ada biosuccinic acid dan juga acid clear ya. Di sini dia tuh kemarin bisa membantu melembabkan kulit dan mengontrol minyak. So, bisa dibilang ada kesamaan dari keduanya. Yang pertama finishnya nanti bakal natural. Udah gitu yang ketiga ada kandungan-kandungan skincare-nya. Dan yang terakhir pastinya klaimnya bisa awet sampai 12 jam. Oke, penasaran banget ya. Sekarang aku langsung akan kasih tunjuk aja pengaplikasiannya. Udah aku pakai di beda hari seperti biasa karena waktu itu aku pas keluar rumah. Untuk kedua cushionnya ini, so lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Dan kayak gini kondisi wajah aku sebelum aku mengaplikasikan untuk kedua cushionnya. Seperti biasa ada beberapa imperfection termasuk bekas-bekas jerat aku yang ada di dagu. Dan pastinya aku akan langsung pakai untuk kedua cushionnya. Sisi kanan aku akan menggunakan dari OMG dan bagian kiri wajah aku akan pakai dari Emina. Dan sekarang langsung akan aku aplikasikan untuk yang Eminanya di sisi kiri wajah aku ya. Ini tuh kalian harus hati-hati karena satu kali tap kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Coveragenya tuh bener-bener langsung kelihatan bagus, bisa menutupi imperfection khususnya noda-noda aku yang ada di pipi. Jadi di sini aku tap-tap ringan aja. Dan aku tadi pengambilannya juga nggak terlalu aku pencet karena kalau kebanyakan nanti takutnya rada dempul gitu ya karena ini full coverage. Dan untuk puffnya sendiri nyaman menurut aku, empuk, udah gitu juga tebel. Dan sepengalaman aku ini juga tidak terlalu menyerap produk, jadi kayak minim gitu. Ini untuk dari segi finishnya udah agak kelihatan ya kalau dia tuh bukan yang matte banget. Agak sedikit ada glow, jadi bisa dibilang sih velvet matte. Nanti aku detailnya bakal kasih tunjuk aja seperti apa. Dan kelihatan di sisi kiri wajah aku sudah meratakan warna kulitnya ya dibanding kanannya yang belum diaplikasikan. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Udah selesai aku pakai di sisi kiri wajah dalam satu layer aja. Perbedaannya yes cukup mencolok ya. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk detailnya yang ada di sisi kiri wajah aku seperti ini. Kalau aku zoom ya, jadi secara kelihatannya sih dia sudah menyamarkan noda-noda bekas jerawat ataupun noda yang ada di pipi. Dengan finishnya itu natural menurut aku. Jadi memang sesuai klaimnya like skin gitu ya, bukan yang kelihatan matte banget ataupun terlalu glowy. Dan di sini aku tambahkan sedikit untuk layer di bagian yang memang ada nodanya kayak di area bawah mata, di bagian dagu tadi yang ada bekas jerawat sama noda-noda yang ada di pipi aku. Sebenarnya tadi satu layer udah oke, tapi aku kayak pengen nambah aja gitu biar lebih flawless. Dan sekarang aku akan pakai dari OMG-nya yang ini juga puffnya nggak kalah ya. Dia tuh kayak lembut dan juga lumayan tebal. Sekarang akan aku pakai di sisi kanan wajah aku, tadi di shade-nya yang beige. Dan di sini aku tap-tap ya untuk noda-noda aku yang lebih gede-gede lagi kalau di sisi kanan. Dan menurut aku sih ini untuk dari coverage-nya dia juga cukup bagus, terus secara kelihatannya sudah cukup meratakan ya. Dan ini memang sesuai klaimnya kan tadi dia bisa full coverage. Nanti aku akan kasih tunjuk detailnya. Yang pasti sih ini dari puffnya juga sama-sama nyaman ya untuk mengaplikasikan. Khususnya di area lipatan hidung, area bawah mata itu lebih menjangkau gitu. Walaupun sekarang ini aku harus tap lagi ya. Karena memang OMG ini punya aku udah mau habis. Jadi nggak bisa langsung cover. Walaupun biasanya kalau masih gitu ya dalam satu kali tap bisa untuk setengah wajah.
Dan kalau dari penampakannya sepertinya dia sedikit lebih glowy karena tadi memang untuk lemnya sendiri glowing ya finishnya. Nanti aku akan kasih tunjuk detailnya. Tapi untuk aku yang punya tipe kulit normal to oily, pengalaman aku ini tuh bukan yang banyak atau glowing banget gitu loh. Masih di semi matte. Dan kayak gini hasilnya untuk yang OMG ya bakal aku zoom aja. Kelihatan memang dia lebih glowy. Dan untuk imperfection di wajah aku sebenarnya sudah cukup tercover tapi memang masih kurang maksimal. Jadi aku akan tambahkan juga sama kayak yang bagian Eminah tadi di bagian nodanya. Apalagi ini noda gelapnya tuh kayak lebih gede-gede gitu loh. Ini kayak noda flek dan beberapa juga ada bekas jerawat di dagu aku. Sebenarnya sih dari penampakannya ini juga kayak like skin sih, kayak kulit aja tapi versi yang healthy gitu. Karena memang tadi keduanya ada kandungan-kandungan skincare-nya juga. Dan seperti ini untuk hasilnya ya, dipakai di sisi kanan wajah aku, kelihatan lebih dewy pastinya dibandingkan yang Eminah Matte Core Cushion karena memang ini dia tuh lebih glowing gitu loh. Dan secara penampakannya ini sebenarnya di wajah aku sudah cukup menyamarkan noda-noda, khususnya noda gelap. Oke, hasil akhirnya kayak gini ya di wajah aku. Aku akan kasih tunjuk detailnya perbedaan kanan kiri. Menurut aku sih dua-duanya sama-sama natural, tapi kalau benar-benar dibandingkan untuk yang OMG memang sedikit lebih glow dibandingkan yang Eminahnya. Terus kalau aku lihat nih dari warnanya sepertinya keduanya mirip-mirip ya. Kayak memang untuk warm undertone kekuningan, tapi bukan yang kuning banget, pas banget di tipe skin tone aku. Dan sekarang kalau aku zoom seperti ini, dua-duanya itu sedikit menyamarkan pori-pori di sekitaran hidung. Walaupun menurut aku kayak lebih smooth yang bagian Eminah ya, karena dia memang lebih matte. Jadi kesannya benar-benar bisa menyamarkan pori. Dan kalau aku lihat di kaca seperti ini, kelihatan untuk warnanya memang mirip ya. Tadi aku pakai shade beige yang dari OMG. Dan W02 buff dari Eminahnya. So kalau kalian punya tipe kulit yang sama kayak aku, dua warna ini cocok sih. Sekarang aku akan kasih tunjuk untuk before afternya aja ya. Ini menurut aku untuk bagian after sudah bisa meratakan warna kulit aku. Terus dia juga bisa mengcover imperfection wajah aku baik area bawah mata, noda di pipi, dan juga di dagu. Dengan finish sama-sama natural healthy skin ya. Walaupun untuk OMG sedikit lebih glow, jadi di bagian pori-pori lebih smooth yang Eminah menurut aku. Dan karena memang agak glow ini udah aku tunggu sampai bener-bener ngeset di wajah, barulah aku akan aplikasikan bedak di sekitaran T-zone aku pakai Rose All Day yang dirilis Lewet Loose Powder di warna translucent, jadi tidak akan mengubah dari base complexionnya. Seperti biasa akan aku aplikasikan di sekitaran hidung aku ya, yang memang gampang berminyak. Udah gitu aku pakai di dagu juga, di dahi, pokoknya area-area itu. Dan pastinya akan lebih matte nanti jadinya. Selanjutnya aku swipe-swipe menggunakan brush untuk area-area yang lainnya biar kelihatannya tetap natural. Dan memang kedua cushion ini kan sudah full coverage, jadi saran aku di setnya menggunakan loose powder aja. Dan sampai di tahap ini aku selesai mengaplikasikan bedaknya, sudah di jam 2.40, setengah 3 sore. Pastinya aku akan selesaikan makeup aku dulu. Tara, kayak gini untuk hasil makeupnya ya, kalian bisa lihat super flawless, walaupun ini cuma pakai cushion under 100 ribuan. Kayak rasanya tuh udah full coverage gitu ya. Dan setelah diset menggunakan bedak, membuat smooth juga di sekitaran T-zone aku. Seperti biasa aku akan pakai tes ketahanan kali ini, so ikutin aku terus. Oke, sekarang aku akan update sebelum aku keluar rumah ya. Ini sudah jam 4.55, jadi sekitar hampir jam 5 sore, pakainya 2,5 jam belum kemana-mana. Hasilnya akan bakal aku kasih tunjuk detailnya ke kalian. So kayak gini di muka aku kayak belum kelihatan yang berminyak gimana-gimana ya. Karena memang waktu di zoom ini di bagian yang Eminahnya masih bagus banget, di area hidung aja belum ngekrek sama sekali, belum berminyak. Dan di bagian OMG ini sebenarnya sedikit lebih glow ya di sekitaran hidung aku tuh kalau dibandingkan dengan Eminah. Walaupun juga belum parah sih menurut aku. Tapi dilihat dari sini memang kelihatan yang OMG lebih cepat mulai glowy dibandingkan yang Eminahnya. Overall masih nampak bagus, cuman ada glow sedikit di T-zone, nanti aku akan update lagi. Oke, ini karena memang aku tadi pakainya udah lumayan sore dan ternyata aku bisa keluarnya tuh malam hari gitu. Jadi yaudah sekali-kali pemandangan malam ya.
Dan di sini lagi ada bulan purnama. Wow, cakep banget. Dan sebenarnya ini aku mau jalan-jalan sekalian cari makan, nanti aku bakal update lagi. Dan di sini sudah jam 7, so pakainya berarti kalau aku hitung sekitar 4 jaman ya. Dan kalau secara kelihatannya di wajah aku sudah mulai glowy ya di sekitaran T-zone-nya, tapi lebih detail aku akan kasih tunjuk nih bagian Emina dulu. Di lipatan hidung sih dia belum nge-crack ya, walaupun sudah mulai berminyak. Ada tipis crack tapi bukan yang parah gitu, dan di imperfection kayak di pipi, di dagu masih bagus. Dan bagian yang OMG nih sisi kanan, secara penampakan di sekitaran hidung aku tuh lebih nge-crack, lumayan parah ya di situ. Dengan ada bekas kacamata juga. Dan untuk di bagian pipi masih cukup oke, tapi di dagu aku kayak bekas jerawatnya udah samar-samar kelihatan. Kalau dibandingkan dengan Emina, terlihat OMG-nya memang kelihatan lebih berminyak ya. Dan sekarang ini sebenarnya aku udah mau on the way pulang, tapi mampir dulu nih mau beli cemilan buat nanti malam. Dan aku akan update ya setelah udah sampai rumah. Oke, ini aku udah sampai rumah jam 9.11, jadi pakainya tuh udah sekitar 6,5 jam. Itu hari ini aku nggak pakai masker karena memang lagi habis gitu, dan ini sesuatu yang beda ya, kayak gimana kalau aku nggak pakai masker. Tapi kelihatan di bagian OMG itu udah nge-crack lumayan parah ya sejak tadi waktu aku makan, jadi di situ kelihatan sudah berminyak. Dan ada crack, udah gitu ngecap kacamata, dan untuk coveragenya tuh noda-noda di pipi aku udah mulai terlihat. So menurut aku sih dia agak luntur ya. Dan di dagu tadi aku sempat bilang kalau nodanya juga samar-samar kelihatan. Dan sekarang di bagian Emina dia juga udah nge-crack, ada bekas kacamata juga. Tapi coveragenya masih lebih bagus tuh di pipi dan dagu aku tuh kayak belum yang kelihatan banget. So kalau di zoom kayak gini sekitaran hidung aku penampakannya masih lebih oke yang Emina. Karena yang OMG tuh kelihatan lebih luntur, lumernya tuh lebih kelihatan glowing gitu. Jadi lebih berminyak. Waktu aku swipe sama-sama ngegeser, cuman yang OMG lebih parah ya dibandingkan yang Emina. Tuh kalian bisa langsung lihat aja. Masih ada yang nempel tapi OMG kayak langsung keangkat gitu. Bagian dagu juga seperti itu, langsung ngegeser setelah aku swipe. Dan untuk di sekitaran bibir aku ini juga sebenarnya sih yang lebih kelihatan luntur itu yang OMG. Kalau di bagian dahi sama-sama ya lunturnya di sekitaran rambut aku. Tapi di atas alis masih ada sih untuk si cushionnya. Detailnya yang pasti di T-zone aku walaupun aku nggak pakai masker ini juga sudah luntur di hidung atas aku ya. Walaupun tidak secepat kalau misalnya kita pakai masker. Kalau pakai masker kan biasanya nempel gitu. Tapi ini tadi enggak, cuman udah luntur juga ya. Dan kalau misalnya aku lihat di kaca ini dua-duanya tidak terlihat kusam ya nih di wajah aku. So sesuai klaimnya benar untuk Emina ataupun OMG minim oksidasinya karena masih kelihatan fresh aja sih di muka. Dan overall setelah lihat hasilnya di wajah aku yang Emina masih kelihatan lebih bagus, terbukti oil controlnya lebih oke di tipe normal to oily kayak aku. Oke, itu tadi untuk review lengkap dan tes ketahanan 2 cushion yang aku battle kali ini, dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya. Melihat hasil akhirnya di wajah aku, yes, secara keseluruhan untuk tipe normal to oily kayak aku, penampakannya masih lebih unggul yang Emina Matte Core Cushion. So inilah pemenang battle kali ini, dan menurut aku memang karena ini matte dia wajar kalau ketahanannya lebih oke ya dibandingkan OMG yang lebih ke dewy finish. Tapi kalau misalnya kalian punya tipe kulit yang normal to dry atau lebih ke normal, dua-duanya ini masih oke menurut aku karena ya nggak ada yang kelihatan kering gitu loh di wajah. Sama-sama natural dan juga full coverage. So kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian aja ya. Kalau misalnya di tipe kulit aku karena lebih cenderung normal to oily, atau buat kalian yang normal to oily sampai oily, aku rekomendasikan yang Emina Matte Core Cushion ini ya. Kalau misalnya kalian mau cari cushion dengan harga yang lebih terjangkau, bukan yang tahan lama banget, tapi untuk harga segini cukup worth to buy buat kalian coba. Dan kalau kalian tipe kulitnya normal to oily sampai oily, pengen hasil yang lebih awet lagi, bisa ditambahkan setting spray atau primer. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Gimana setelah lihat review sampai tes ketahanan, kalian masuk tim Emina atau OMG nih? Coba komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!